Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Barokatuha. Tahukah kamu siapa sebenarnya Al-Fudail bin Iyad? Apakah kalian mengerti bahwa dia adalah seorang pembegal sebelum dia menjadi pembesar dalam agama Islam? Sebelum dia menjadi ulama sufi terbesar dan termegah. Benar, Fudail adalah pembegal yang sangat hebat di masanya. Namun dia bertaubat kepada Allah dan menjadi ulama sufi. Ali bin Hashram berkata, seseorang tetangga Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menceritakan, dulu Fudail bin Iyad membegal, merampok sendirian. Suatu malam ia keluar untuk membegal. Ternyata ia mendapati suatu kafilah, yaitu rombongan dagang yang kemalaman. Seorang di antara mereka berkata kepada yang lainnya, "Mari kita kembali ke kampung itu, karena di hadapan kita ada seorang pembegal yang bernama Fudail." Ketika Fudail mendengar, ia menjadi gemetar lalu berkata, "Wahai sekalian manusia, aku Al-Fudail. Silahkan kalian lanjutkan perjalanan. Demi Allah, aku akan berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah selamanya." Lalu ia kembali bertaubat dari jalan yang pernah ia tempuh. Diriwayatkan dari jalur lainnya bahwa Al-Fudail menjamu mereka, mengajak mereka bertamu ke rumahnya pada malam itu dan berkata, "Kalian aman dari Al-Fudail." Lalu Al-Fudail keluar untuk mencari rumput untuk tunggangan mereka. Lalu ia kembali mendengarkan seseorang yang sedang membaca, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang 16. Ia menjawab, "Benar demi Allah, sudah tiba waktunya." Ia pun mulai menangis dan beristighfar. Inilah awal taubatnya Syekh Fudail bin Iyad. Ibrahim bin Al-Ash'ad berkata, "Aku mendengar Al-Fudail pada malam membaca surat Muhammad sambil menangis dan mengulang-ulang ayat, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menampakkan baik buruknya hal ihwalmu." Dalam surat Muhammad ayat 31. Ia selalu membaca, "Wa nabluwa akhbarikum," dan kami menampakkan hal ihwalmu. Ia terus mengulang-ulang ayat tersebut sembari berkata, "Kami menampakkan hal ihwal kami. Jika engkau menampakkan hal ihwal kami di hadapan manusia, maka engkau membuka aib kami dan menyibak tirai kami. Jika engkau menyatakan hal ihwal kami, engkau membinasakan kami dan mengazab kami." Aku mendengarnya berkata kepada dirinya sendiri, "Kamu berhias karena manusia, kamu bersandiwara untuk mereka dan bersiap-siap untuk mereka. Kamu terus berbuat ria sehingga mereka mengakuimu sebagai orang saleh. Lantas mereka memenuhi berbagai kebutuhanmu, melonggarkan, melampangkan untukmu tempat duduk dalam satu majelis dan memuliakanmu. Kerugianlah yang kamu peroleh. Betapa buruk keadaanmu jika demikian perihalmu." Aku mendengarnya berkata, "Jika kamu mampu agar tidak dikenal, lakukanlah. Tidak mengapa bila kamu tidak dikenal. Tidak mengapa bila kamu tidak disanjung, dan tidak mengapa kamu dicela oleh manusia, asalkan kamu terpuji di sisi Allah." Allahu Akbar. Semulia ini derajatnya, yakni jiwanya menjauhi harta duniawi dan dosa-dosa,
Sampai-sampai jika engkau melakukan kebajikan, engkau tidak menginginkan seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan seandainya orang-orang melihat segala kebajikanmu, maka engkau menilai perbuatanmu sebagai riya. Betapa mengherankan apa yang dilakukan kaum yang dungu pada zaman ini, yaitu para pengklaim, kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi, dan kaum yang tiran lagi zalim. Mereka senang sanjungan, pujian, dan kemuliaan semu yang menunjukkan kekosongan dan kekerasan dalam jiwa, ruh, dan hati. Sungguh celakalah orang-orang yang keras hatinya dan orang-orang yang terpedaya. Demi Allah, mereka adalah manusia yang paling menderita karena mereka menghalangi diri. Mereka merasakan lezatnya kedekatan dengan Allah, cinta karena Allah, dan menangis karena takut kepada Allah. Karena itulah seorang salih pernah ditanya tentang pertanyaannya. Seandainya para raja mengetahui Allah, lezatnya kedekatan dengan Allah, meninggalkan negeri yang penuh tipu daya dan dengan berzikir, maka kegembiraan akan berlangsung terus. Inilah kisah singkat dari Syekh Fudail bin Iyad yang sangat terkenal dalam kesufiannya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita dan membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, agar tidak ada penghalang bagi kita untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.